Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dari dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di dalam amal-amal agama secara sempurna sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat pada zaman ini, baik laki-laki maupun wanita, dari yang tua sampai yang muda, dari yang tinggal di kota, di desa, di mana saja, kehilangan kekuatan mengamalkan agama ini secara sempurna. Akan tetapi orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah mampu mengamalkan agama ini secara sempurna. Karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia yang dikenal dengan 6 sifat. Adapun 6 sifat tersebut antara lain, yang pertama, meyakini hakikat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, meyakini hakikat salat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, meyakini hakikat ilmu ma'adzikir. Yang keempat, meyakini hakikat ikramul muslimin. Yang kelima, meyakini hakikat tashihun niyah atau ikhlasun niyah. Yang keenam, meyakini hakikat dakwah wa tabligh khurud fi sabilillah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya agar bagaimana seluruh kebesaran makhluk yang telah masuk ke dalam hati ini kita keluarkan dan kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Maka keuntungannya sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang mafhumnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Begitu pula di dalam ayat yang lain yang mafhumnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Begitu pula di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW memperkuat perkara ini, yaitu keuntungan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah, pasti ia akan masuk surga. Begitu pula dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya
dari dalam hatinya, pasti dia akan masuk surga. Lalu sahabat ini bertanya, bagaimana ikhlasnya ya Rasulullah? Beliau bersabda, hendaknya engkau jauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Beliau bersabda, perbanyaklah membicarakan kalimat la ilaha illallah. Jadi hadirin yang mulia, inilah keuntungan beberapa ayat Allah, hadis Nabi terhadap kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara kita memasukkan ke dalam hati kita? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Pertama, selalu gunakan kalam kita. Kita dakwahkan dan kita perbanyak membicarakan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana kita buat latihan dengan kita bentuk halaqah iman yang di dalamnya selalu membicarakan kebesaran Allah, kebesaran amal, kebesaran kampung akhirat. Dan yang ketiga, senantiasa kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sifat dan hakikat iman, hakikat kalimat la ilaha illallah. Para sahabat radhiyallahu anhum juga, mereka memiliki sifat Muhammadur Rasulullah, yang mana kita sama-sama tahu Muhammadur Rasulullah ini artinya bahwa Muhammad itu adalah utusan daripada Allah. Maksud dan tujuannya hanya ada satu jalan untuk menuju kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, yaitu hanya dengan jalan, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka keuntungannya, sebagaimana Allah SWT berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Begitu pula dalam ayat yang lain, yaitu surat Yusuf 108. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dalam firman-Nya, Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Begitu pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarullahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian
sebelum hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Begitu di hadis yang lain, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Begitu pula di hadis yang lain, semua umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangku, berarti ia enggan. Maka untuk mendapatkannya, pertama senantiasa kita dakwakan kembali tentang pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maka kita buat latihan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin yang mulia, dengan satu sifat ini tatkala menjadi sifat kita, maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah, nusratullah, pertolongan Allah, janji-janji Allah, jaminan Allah akan datang di dalam kehidupan kita umat Islam hari ini. Maka untuk itu senantiasa kita niat amal dan sampaikan kembali kepada saudara kita yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.